Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Runatul Kumaini. NIM 70121011 dari kelas B 5B. Itu penjelasan pertama yaitu IT IT IELTS. ITS atau kepanjangannya Information Technology Infrastructure Library adalah kumpulan praktek manajemen layanan TI yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pengelolaan risiko dalam penyediaan layanan teknologi informasi. ITIS memberikan kerangka kerja dan panduan untuk proses manajemen siklus hidup layanan, termasuk perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan peningkatan layanan TI di suatu organisasi atau suatu instansi perusahaan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, materi kelompok satu. Manajemen yang sudah berhasil dikuasai oleh kelompok satu. Yang mana saya akan merekam video, yaitu adalah tentang perusahaan. Perusahaan ini kami beri nama dengan non-developer. Melalui karirnya di Provinsi Jambi pada tahun 2023 yang berpusat di kantor non-center yang berlokasi di Lorong Komunis 2. Aplikasi ujian online merupakan suatu aplikasi yang bergerak di bidang pendidikan sesuai dengan namanya yaitu ujian online. Aplikasi ini menyediakan layanan ujian secara online, akses soal, informasi data siswa dan pencetakan nilai serta pencetakan kartu dan sebagainya. Visi dan misi daripada non-developer. Visinya menjadi alternatif bagi suatu sekolah untuk menyelenggarakan ujian supaya lebih praktis dan menghemat kertas serta membantu siswa dalam mengenal dunia teknologi atau era yang telah berkembang saat ini. Terus misi memberikan suatu inovasi terbaru bagi suatu sekolah agar mempermudah dalam melaksanakan ujian serta mengoreksi nilai siswa dan dapat diinputkan dengan mudah di dalam dokumen nilai dan juga mempermudah guru dalam menyelenggarakan ujian. Guru tidak perlu repot lagi dalam mengecek nilai siswanya. Ya intinya tujuannya simpel aja, mempermudah. Terus pengembangan strategi manajemen for IT service, strategi manajemen layanan IT untuk aplikasi ujian online melibatkan serangkaian langkah dan keputusan yang strategis yang dirancang untuk memastikan pengelolaan, pengembangan, dan penyediaan layanan IT yang sangat optimal. Saat ini, banyak sekali aplikasi menyediakan layanan pada ujian online, namun jarang aplikasi yang melakukan pencetakan nilai ujian, pencetakan kartu siswa, tetapi juga menghemat waktu guru dalam melaksanakan ujian. Aplikasi ini membantu guru menghemat waktu dan energi dengan memungkinkan mereka dalam memulai ujian dan mengakhiri ujian sesuai waktu, serta dapat mencetak nilai siswa yang langsung dalam format file yang biasanya langsung pada format file Excel atau XML. Yang kedua, Service Portfolio Management atau yang disingkat dengan SPM. Pada aplikasi ujian online mencakup manajemen berbagai layanan yang ditawarkan oleh platform tersebut untuk membantu pihak sekolah dalam memberikan pelayanan yang baik. Ini melibatkan pengelolaan berbagai fitur layanan yang dapat diakses oleh pengguna. Pengguna yang dimaksud di sini ialah guru dan juga siswa. Seperti login account, terus memasukkan soal ujian, integrasi sistem. Ya, di sini penjelasannya integrasi sistem adalah sistem yang saling terhubung itu. Seperti gini, sistem satu ke sistem 2 itu kayak mana cara mereka tuh saling terhubung. Terus cek nilai, cetak kartu ujian, layanan pelanggan, dan evaluasi peningkatan. Di sini adalah beberapa contoh aplikasi. Ya, contoh aplikasinya kami buat sederhana saja, yaitu CBT, aplikasi CBT ujian online. Masukkan NIS, nama siswa gitu. Untuk login siswa ya, bukan untuk login admin. NIS, password. Nah, bisa juga nih langsung ke untuk admin. Nanti kalau admin tidak menggunakan NIS, tapi menggunakan username. Nah, terus masuk selamat datang daftar ujian hari ini, mulai ujian dan hasil ujian. Terus ada jadwal ujiannya. Terus di sini ada peraturan ujian. Nah, ujiannya tidak boleh close HP seperti yang pernah di UIN waktu zaman COVID kemarin. Jika ketepatan keluar daripada aplikasi untuk PTKIN, maka siap-siap mengalami pengurangan nilai. Di sini ada soal, ini contoh soalnya, jika soalnya kan
Kertas-kertas yang dibakar menjadi apa? Contoh jawaban paling benar adalah menjadi tanah kan. Nah, kalau ragu-ragu bisa kita skip untuk lanjut ke soal berikutnya. Terus ada hasil ujian. Nah, di sini hasil ujiannya selesai, ya, selesai diselesaikan. Udah sih, tidak ada yang dijelasin di gambar itu. Apa nih? WABAG Bunda. Oh. Yaitu yang ketiga, financial management for IT service, manajemen keuangan. Sesuai dengan namanya finansial, berarti keuangan. Untuk layanan TI dalam konteks aplikasi ujian online akan mencakup sejumlah praktik yang terkait dengan pengelolaan aspek keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengembangan aplikasi tersebut. Berikut adalah poin dalam manajemen keuangan untuk layanan TI pada aplikasi ujian online aplikasi kami. Yang satu, perencanaan anggaran. Di sini kami merencanakan segala anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Terus pengelolaan biaya operasional dan investasi. Kami mengatur beberapa biaya ini digunakan untuk kemana dan tujuan kemana. Terus lanjut pelaporan keuangan kepada atasan, yang mana nanti laporan daripada dana tersebut akan dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Terus ada demand management. Berikut ini adalah demand management dari aplikasi ujian online. Pengadaan dan instalasi hardware. Melakukan pengadaan instalasi hardware untuk membangun sistem dan infrastruktur di sekolah. Contohnya komputer. Terus ada pengadaan instalasi software. Kami langsung menginstalkan aplikasinya supaya tidak perlu repot-repot menginstal secara manual. Terus ada pengadaan internet, menjadikan internet untuk operasional aplikasi ujian online, ya sesuai namanya aplikasi ujian online. Jadi kami melakukan instalasi instalasi jaringannya seperti menggunakan wifi. Terus pengadaan pemeliharaan berkala atau maintenance, ya misalnya terjadi kayak yang mulai udah tidak responden daripada sistemnya gitu kan, kami akan melakukan kayak maintenance untuk memeriksa bagian-bagian mana yang mengalami gangguan. Nah, terus ada business relationship. Nah, ini seperti kawan dalam bisnis ya. Bagaimana perusahaan kami menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak sekolah untuk memasarkan aplikasi ujian online kami. Yang pertama, kami menegosiasi kontrak, yaitu ada audit dan evaluasi, keterbukaan komunikasi kepada pihak sekolah, dan serta penilaian resiko sehingga terjamin gitu kami sudah melakukan resikonya, dan dari pihak sekolahnya juga merasa yakin dengan kami. Terus ada interaksi dengan sekolah, pelayanan informasi sistem, program edukasi masyarakat sekolah, pertemuan dengan pihak sekolah, dan umpan balik siswa. Terus ada service operation. Yang pertama ada event management. Ada beberapa jenis event yang manajemen yang cocok untuk bagi aplikasi ujian ini. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, pelatihan masyarakat sekolah mengenai aplikasi. Event ini berupa acara virtual atau non virtual, seperti kita mengadakan seperti di Zoom ataupun secara langsung, yang mengumumkan bagaimana cara operasional atau cara menggunakan dari aplikasi ujian kami ini. Terus ada webinar. Waduh, ini turun rupanya tulisannya. Webinar adalah acara online yang digunakan untuk masyarakat dengan ini nanti dapat mengadakan webinar. Ternyata PPT-nya turun. Lewat saja. Terus ada insiden manajemen. Tujuan insiden adalah untuk memulihkan layanan secepat mungkin, meminimalisir dampak negatif terhadap penggunaan bisnis. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses insiden manajemen dalam aplikasi ujian online. Yang pertama, pencatatan, klasifikasi masalah, prioritasi masalah, terus diagnosis apa saja masalahnya, terus penanganan seperti yang dilakukan dokter-dokter. Nah, terus ada eskalasi, terus ada pemantauan lagi. Eskalasi ya seperti kayak kita melakukannya, terus ada pemantauan, terus ada penutupan. Lanjut lagi ada request fulfillment. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi permintaan layanan pada aplikasi ujian online, yaitu yang pertama, aplikasi ujian online yang akan digunakan hendaknya dipersiapkan sematang mungkin agar nanti ketika akan digunakan tidak ada error atau kendala yang terjadi.
Yang kedua, soal ujian dipersiapkan lebih awal dan kita sebagai operator yang mengatur ujian sudah memasukkan semua soal ujian yang akan digunakan. Yang ketiga, mempersiapkan akses ujian online seperti akun di mana akun ini sudah disiapkan dan disebarkan akunnya kepada siswa yang akan ujian online agar para siswa bisa mengecek apakah datanya sudah lengkap atau belum. Yang keempat, lakukan uji coba pada aplikasi ujian online sebelum digunakan agar kita mengetahui apakah masih ada kendala pada aplikasi ujian tersebut atau tidak. Apa ini? Oh, ini. Yang itu terus masih di service operation ada problem management. Sebagai developer tentunya kita nanti akan memanage semua permasalahan yang terjadi pada aplikasi ujian online yang sudah perusahaan kami buat, dan semua itu meliputi semuanya seperti yang pertama masalah teknis seperti gangguan jaringan, server down, dan masalah teknis lainnya yang dapat menghambat berjalannya ujian. Yang kedua, kesalahan sistem, permasalahan yang terjadi pada fitur-fitur ujian online yang sudah kami buat. Terus ada keamanan, selalu mencari celah keamanan pada sistem untuk memperbaiki. Terus ada access management. Ini harus dikecili kayaknya. Memang lebar ya, mak. The access admin di mana admin lah. Kita mulai dari sini saja. Siapa yang buat PPT ini Ulia? Aku terlebar-lebar sampai ke bawah, jadi aku udah bisa baca. Di HP bagus kok, ini pasti bikinnya di Canva. Di Canva. Wajar baik. Teknis secara produksi sama keamanan. Oke, lanjut kelima, akses manajemen. Untuk aplikasi ujian online ini hanya kami batasi akses yaitu admin, guru, dan siswa. Selebih dari itu kami tidak memberikan akses, hanya yang berkepentingan saja di mana admin nanti mengatur waktu pelaksanaan, berapa lama pengerjaan ujian online, dan masuk data guru siswa yang terdaftar sekolah untuk masukkan ujian online ini. Terus guru berperan penting juga karena tentunya menginput soal ujian yang dibuat oleh guru tersebut. Nah, untuk agar dimulai ujian. Terus ada siswa sendiri berkepentingan untuk melaksanakan ujian, yaitu adalah targetnya. Yang kelima ada tata kelola perimeter perusahaan, service desk function. Aplikasinya sudah kami siapkan fitur-fitur seperti laporan permasalahan aplikasi, di mana fitur ini sangat berguna agar bisa membantu pengguna dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada aplikasi ujian online ini. Terus ada technical management function. Aplikasi ujian online yang disediakan perusahaan non-developer tentunya selalu memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam penggunaan aplikasi ujian online ini. Dan tentunya kami juga akan terus memperhatikan permasalahan yang ada pada aplikasi ini. Untuk memperbaiki permasalahan secara mungkin. Ini mungkin sudah dibahas sebelumnya. Terus ada beberapa poin yang akan saya ambil, yaitu ada 3 IT Operation Management Function, ada beberapa aspek nantinya itulah monitoring aplikasi, kami memantau aplikasi perjalanan aplikasi tersebut, terus manajemen server dan infrastruktur, terus adalah keamanan aplikasi, terus pemantauan akses pengguna sehingga kami memastikan supaya tidak ada orang lain yang mengaksesnya. Lanjut ke tata kelola lagi. Application Management Function. Nah, di sini aplikasi online nantinya akan dipelihara terus menerus. Oke, ini sudah seperti ke maintenance. Lanjut kita continual service improvement. Nah, itu adalah CSI. Pada tulisannya berbasis terus menerus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan untuk CSI adalah meliputi evaluasi reguler, analisis kerja, pemantauan teknologi, perbaikan berkelanjutan, melibatkan pengguna, komitmen terhadap kualitas. Nah, adalah bagiannya CSI pada aplikasi ujian online tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tetap relevan, efisien, dan
memberikan pengalaman pengguna yang optimal seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang berubah. Dengan melakukan evaluasi dan peningkatan secara terus-menerus, aplikasi ujian online dapat terus berkembang dan memenuhi harapan pengguna. Bisa saja nanti kami akan memberikan seperti fitur untuk mengerjakan soal menggunakan aplikasi ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.